Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Wenceslas Tiba, NIM 21 03 03 0074, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan membahaskan menurut pemahaman saya dengan materi tentang kekuatan tidak manusiawi dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi untuk memenuhi nilai tugas mingguan kedua dengan membuat video berdurasi 10 menit. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Kapitalisme saat ini dikuasai oleh pertanyaan, artikel Intelfagit, perusahaan sistem kognitif yang baru berdiri di von Schuffer yang bertujuan untuk mengembangkan robot secara mesin. Sebagian data intelektual dengan orang-orang nyata, pemiliknya belum berkomputasi kuantum mengakui bahwa sementara blok bangunan menuju tujuan ini sudah ada di penggunaan umum dalam mengendalikan jenis-jenis di berbagai negara atau secara seksual atau manual. Yang menipu-meniru perusahaan ini sepenuhnya misi perusahaannya untuk membuka kunci cara kerja kecerdasan manusia dan memproduksi secara massal atau dengan menggunakan sebarang teknologi secara negatif, secara sembarang-sembarang. Terdengar seperti yang menengkangkan atau mencekamkan, namun mawar tidak terpengaruh karena jika berhasil itu akan menjadi hal paling berharga yang pernah ada dibuat. Oleh karena itu, dengan adanya robot dapat mempergerakan atau mempercepatkan pergerakan manusia secara mesin atau secara arus. Dahulu kala orang-orang di sebelah kiri merujuk pada rezim-rezim Uni Soviet dan Eropa Timur sebagai sosialisme yang benar-benar ada menunjukkan realisasi harapan yang baru, mulai tetapi tidak sempurna untuk yang baru. Tatanan sosial akan mengusulkan formulasi yang baru agar tidak merata teknologi di mana begitu banyak harapan investasikan, atau fase ini mungkin berlarut jauh lebih dari lama dari yang disukai oleh penggemar. Bab 2, pembahasan. 2.1 Sarana kognisi. A. Listrik baru. Pada tahun 2016, Andre Neck, Profesor Stonefeld atau pengusaha, mantan kepala ilmuwan di Biadu dan mantan kepala Google Brain, diucapkan listrik baru dan bergunakan seperti sama yang hampir berubah semuanya 100 tahun yang lalu. Sebuah industri yang menurut saya tidak akan berubah-ubah dalam beberapa tahunan ke depan, bukan satu-satunya mendukung gagasan sebagai titulasi atau dasar yang mengarah ke revolusi industri baru. Maka dari itu, dengan adanya listrik, manusia sekarang bisa mempergunakan atau mengembangkan kegiatan-kegiatan mereka secara baik atau secara cepat dibandingkan dulu kala atau zaman kuno. Yang akan menyerah ke revolusi industri baru, idenya pertunjukan dalam proklamasi revolusi industri keempat yang dikeluarkan oleh institusi atau kapitalis seperti Forum Ekonomi Dunia. Ini juga memiliki dikembangkannya secara eksplisit atau di dekat kita akan memiliki fasilitas umum atau murah atau andalan kecerdasan digital kelas industri berjalan di belakang segalanya. Dalam perbedaan akan sangat membosankan bahwa suatu latar belakang bahkan suatu mengubah internet, ekonomi global dan peradaban. Ini akan meramaikan benda-benda lembab banyak seperti yang dilakukan listrik lebih dari 1 abad yang lalu. Segala sesuatu yang dilakukannya banyak secara listrik yang mempercepat atau memperlancar kegiatan kita. Ide ini dalam rencana bisnis mereka menegaskan hal dulu memperlakukan dalam sejarah atau kapitalis mengadopsi. Survei dari beberapa komersial yang ada dan dekorasi aplikasi AI yang didasarkan pada pendekatan dan analisis konteks industri sementara dilakukan atau sedangkan semua kapitalis perusahaan yang berusaha melakukan kegiatan tersebut
di negara-negara, apalagi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Mereka menarik perhatian namun untuk dua fitur struktural industri ini yang dapat berkontribusi hingga AI menjadi bagian dari kondisi umum atau produksi. Kemewahannya didukung oleh beberapa pihak yang dilakukan secara transformal atau kegiatan tersebut yang melakukan secara eksplisit, namun disalurkan terhadap platform yang di negara-negara belum ada atau negara-negara maju. B. Industri AI dan oligopolis kecerdasan mesin. Sementara kepentingannya, perusahaan dalam penggunaan aktual dan potensi dari AI baru bermacam-macam, mulai dari penjualan retail hingga hiburan atau industri. Produksi aktual sistem merupakan perhatian utama untuk lingkaran perusahaannya atau teknologi tinggi yang dilakukan secara baik atau secara manual. Ini meningkatkan bahwa kegiatan-kegiatan mesin yang bisa mempercepat. Untuk menganalisis, kami menunjukkan bahwa transformasi seperti itu, jika kita terjadi, maka paling awal sebaliknya kita melihat AI sebagai salah satu industri baru yang namun sulit untuk dipastikan dengan pasti. Meskipun demikian, minat bisnis di AI namun sulit untuk dipastikan dengan pasti melakukan kegiatan tersebut secara epidermis atau secara dilakukan intelektual atau secara berturutan atau beruntung-untung. Dengan sebagian besar kisah sukses besar hanya didatang dari pemain teknologi terbesar di industri atau di negara-negara maju. 2.2 Mengoptimalkan publik sosial. A. Robot belum bisa mengalahkan kita. Pada musim panas 2018, perusahaan televisi kabel atau HBO menjalankan musim doa dari TV yang menjadi hit. Di program ini untuk berlaku fantasisi atau seks, kekerasan, pengunjungan taman hiburan, era perbatasan atau fantasi atau memberontak, mengekstraksi balas dendam darah dan api sambil milah yang ada potensi kecerdasan mungkin. Tampilan yang lebih biasa sedang berlangsung di kapitalisme Amerika Serikat. Pusat hiburannya hidup nyata, kehidupan bersifat nyata atau di dunia maya. Pada 1 Juni sebuah kontrak dinegosiasikan oleh Serikat Kuliner dan Bartender mewakili sekitar 38.000 bartender survei koktail, pelayanan juru masak, dan staf layan bekerja di Las Vegas untuk perusahaan perhotelan besar. Peningkatan upah kuota beban kerja fasilitas seksual adalah di atas meja, tetapi masalah utama adalah otomatisasi. Mesin sudah lama menegaskan pekerjaan secara manual atau mendekati cakrawala adalah layanan robot check-in digital, meja pesanan, atau layar sentuh yang biasa digunakan kita sehari-hari seperti handphone, laptop, atau komputer lainnya yang bersifat barang elektronik atau barang bersifat mesin arus. B. Tenaga kerja AI. Paradoks untuk berbicara tentang kerja AI sebagai teknologi yang konon menghilangkan pekerjaan manusia, namun sendiri harus diproduksi sebelum ditertibkan di industri lain, merupakan persyaratan untuk transformasi jenis tenaga kerja lain yang dilakukan secara implementasi atau masing-masing memiliki kekhasan. Di sini kami fokus pada ML, bentuk utama AI pada dekade kedua abad ke-21. Terjadi dalam 3 tahap: izin data, pembuatan model, dan penerapan dan pemantauan. Katanya adalah bangunannya dari model. Disinilah pengembangan perangkat lunak mengembangkan algoritma yang mengenali data maksudnya yang diberikan baik atau gambar digital kucing atau pejalan kaki, trian persimpangan jalan, atau konfigurasi istilah atau pembeliannya. 2.3 Mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. AI adalah kasus khusus dari mesin kapitalis yang menantang pemikiran Marxis dari berbagai arah. Materi menjelaskan bagaimana peralihan kecerdasan namun buatan dengan kapasitas untuk bernalar dengan pengetahuan umum dan mengerjakan berbagai tugas-tugas secara manual atau yang dilakukan secara invigitan yang berbagai cara. Dan semuanya alat berarus mengajarkan kita atau mempercepat pekerjaan kita, memperlambat kegiatan atau memperlancar kegiatan kita secara manual.
yang serupa dalam lingkup, meskipun tidak tentu dalam bekerja dengan manusiawi, atau sebagai piven dan band tentu dalam bekerja dengan secara manusiawi. Situasi di mana sudah jadi, solusi tidak tersedia karena sifat dinamis dari lingkungan atau tidak kecukupan pengetahuan tentang masalah tersebut. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Pada akhir dekade kedua abad ke-21, berkembang menit Indonesia oleh modal dipimpin oleh beberapa yang paling kuat di dunia atau perusahaan oligopolis yang diaktifkan oleh beberapa negara atau yang mengembangkan arus secara massal atau robot tadi. Bangsa mencari instrumen persaingan ekonomi di pasar dunia. Dia mencari masalah-masalah yang belum ada atau merencanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan teknologi revolusi industri. Keempat lainnya, memperkuat modal, tenaga kerja, dan bagian elit tenaga kerja tersebut. Banyak negara lain cenderung terhadap yang lain atau meningkatkan ketidaksetaraan di sepanjang garis atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut yang pemalas-malasan atau menggunakan barang-barang elektronik seperti yang sekarang. Di dunia nyata banyak menggunakan barang-barang seperti HP dengan cara-cara secara negatif, banyak mencari masalah-masalah yang tidak baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau dapat merugikannya dirinya secara menua. Dan banyak yang mengakui kemungkinan akselerasi cepat atau cakrawala lambat hingga krisis pekerjaan lebih umum terlepas dari gejala sosial masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat di negara-negara lain atau negara kita sebagai berikut. Atau memperlancarkan kegiatan manusia secara baik, atau kita menggunakan barang-barang tersebut atau barang elektronik dengan baik agar bisa mengedepankan kita secara baik, memperlancar seluruh pergerakan atau memperlancar seluruh kegerapan atau kelangkaan kita ke depan tertentu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.